Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suparjan, MPD, NIDN 0823088601. Saya adalah lulusan pendidikan sejarah pada tahun 2016 di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian pada tahun 2019 saya dipercayakan oleh Yayasan STKIK Taman Siswa Bima untuk mengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pendidikan anti korupsi. Baik, adapun mata kuliah pendidikan anti korupsi ini ya bobot nilainya 2 SKS. Mata kuliah ini diajarkan di seluruh program studi dan saya mengampunya di program studi PGSD di semester 4. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah saya susun di RTS ada 5 CPMK. CPMK pertama yaitu mahasiswa menganalisis konsep dasar korupsi, definisi, bentuk, dan faktor penyebab terjadi korupsi, serta dampak-dampak korupsi. Kemudian CPMK kedua, mahasiswa menganalisis dasar hukum pemberantasan korupsi, serta kerjasama nasional dalam upaya pencegahan korupsi. Kemudian CPMK 3, mahasiswa menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian CPMK 4, mahasiswa menganalisis kasus-kasus korupsi di Indonesia menggunakan berbagai pendekatan. Kemudian CPMK 5, mahasiswa menganalisis karya berupa karya tulis ilmiah, video poster, pada blogger yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi. Dari 5 CPMK ini saya turunkan menjadi 9 CPMK, yaitu sub CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan arti kata, definisi korupsi, dan bentuk-bentuk korupsi. Kemudian sub CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor penyebab korupsi. Kemudian sub CPMK ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dampak korupsi di Indonesia. Kemudian sub CPMK 4, mahasiswa menganalisis dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Sub CPMK kelima, mahasiswa mampu menganalisis kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Kemudian sub CPMK 6, mahasiswa mampu menerapkan nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi dalam masyarakat serta dunia akademik. Kemudian sub CPMK ke-7, mahasiswa mampu berperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Selanjutnya sub CPMK ke-8, mahasiswa mengidentifikasi kasus-kasus korupsi di Indonesia. Terakhir sub CPMK 9, mahasiswa menghasilkan karya berupa karya tulis ilmiah, poster, serta blogger yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi. Adapun deskripsi mata kuliah pendidikan anti korupsi adalah mata kuliah pendidikan karakter yang merupakan kajian dari sebuah disiplin ilmu hukum dan sosial politik. Tujuan dari adanya mata kuliah ini ya agar mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk korupsi, faktor penyebab tindakan korupsi, sanksi pidana atas korupsi, penanganan terhadap tindak pidana korupsi, dan pembentukan karakter mahasiswa yang anti korupsi. Deskripsi mata kuliah pendidikan anti korupsi, mata kuliah ini merupakan mata kuliah pendidikan karakter kajian dari sebuah disiplin ilmu hukum dan sosial politik. Tujuan dari adanya mata kuliah ini ialah agar mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk korupsi, faktor penyebab tindakan korupsi, sanksi pidana atas korupsi, penanganan terhadap tindak pidana korupsi dalam bentuk dan pembentukan karakter mahasiswa yang anti terhadap korupsi. Adapun pendekatan dalam pemecahan masalah dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi adalah saya menggunakan pendekatan interdisipliner, terus pendekatan multidisipliner, terutama kajian sosiologi maupun kajian sejarah serta kajian politik. Sedangkan metode yang saya gunakan dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi ini biasa menggunakan metode studi kasus, ceramah tanya jawab di kelas. Selain itu juga saya menggunakan hybrid. Saya menggunakan platform Google Classroom untuk kuliah online atau kuliah dalam jaringan bersama mahasiswa. Bentuk-bentuk materi saya share, saya masukkan di Google Classroom. Nanti mahasiswa akan mengakses. Adapun kuis-kuis yang saya kasih di Google Classroom, mahasiswa akan langsung mengisi dan saya memberikan nilai melalui Google Classroom. Selain itu,
metode pemecahan masalah, saya menerapkan metode ini agar mahasiswa dapat menjadi pelopor gerakan kampanye anti korupsi baik di masyarakat maupun di kampus. Adapun yang pernah saya lakukan adalah kampanye anti korupsi bersama mahasiswa di depan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin V. Kami menyebarkan sekitar 200 pamflet brosur yang berisi kampanye anti korupsi, dan kami juga mengajak beberapa masyarakat maupun pihak kepolisian untuk mendukung gerakan kampanye anti korupsi tersebut. Selanjutnya ada pun bahan kajian dalam mata kuliah ini. Pertama, korupsi dan integritas. Kedua, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak masif korupsi, tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan, strategi pemberantasan korupsi, kenal nilai-nilai anti korupsi. Ketujuh, peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. 8, gerakan kerjasama dan pemberantasan korupsi. 9, mencegah korupsi mulai dari desa. Adapun materi ini merupakan inovasi kami di RPS. Tujuannya dalam rangka mahasiswa terus melakukan pantauan dan upaya-upaya pencegahan pendidikan anti korupsi di desa, termasuk identifikasi modus-modus korupsi di desa. Adapun referensi utama yang digunakan adalah buku ajar pendidikan anti korupsi yang dikarang oleh tim dosen bersama Ketua STKIP Taman Siswa Bima, Dr. Ibnu Abdul Sudirman MSI, Pak Taufik, Sarjana Hukum, Magister Hukum, saya sendiri, Pak Abdirawan. Ini merupakan kolaborasi tim dosen pendidikan anti korupsi. Adapun bentuk kerancangan tugas yang saya berikan kepada mahasiswa adalah menyusun karya tulis ilmiah. Jadi ini judul tugasnya evaluasi penjagaan penindakan kasus korupsi oleh KPK RI. Adapun deskripsi tugas, mahasiswa menyusun karya ilmiah dengan melakukan kajian pustaka atau literatur review 10 jurnal nasional dan hasil laporan kinerja KPK tahun 2020 sampai tahun 2022. Tugas ini dikerjakan selama 1 bulan. Adapun penyusunan karya ilmiah mengikuti ketentuan standar baku sebagai berikut. Jenis huruf menggunakan Times New Roman, ukuran huruf 12, terus margin 4433, ukuran kertas 4. Jumlah halaman minimal 8 halaman. Sistematika artikel sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan, bab 2 metode penelitian, bab 3 hasil dan pembahasan, bab 4 kesimpulan dan saran. Adapun metode pengerjaan tugas, menentukan tema penelitian, menguraikan latar belakang masalah, menentukan tujuan dan manfaat penelitian, mampu memilih metode penelitian, menyusun deskripsi isi pembahasan, menganalisis data dan menyimpulkan hasil penelitian. Objek garapan review 10 jurnal nasional dan review laporan KPK Republik Indonesia 3 tahun terakhir. Bentuk keuangan penugasan ini merupakan artikel ilmiah bersama dosen dan mahasiswa, dan nanti akan dimuat di jurnal nasional terakreditasi. Untuk kriteria dan bobot penilaian tugas ini, pemilihan judul saya kasih 10% penilaiannya. Orang latar belakang masalah ruang kerja saya nilai 25%. Terus cara menentukan metode pemecahan masalah dan kajian pustaka diberikan nilai 40%. Uraian isi pembahasan dan penarikan kesimpulan 35%. Adapun jadwal pelaksanaan penugasan ini dimulai 10 April sampai 10 Juni tahun 2023. Yang kita berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Nur Fajriah, Hadir Pak. Naja Nursida, Belum hadir. Suwandi. Tidak. Jadi korupsi itu lawannya integritas. Jadi manusia yang korup lawannya adalah manusia yang berintegritas. Ini harus dipahami. Jadi ini berbarengan. Jadi biasanya manusia yang suka korupsi atau manusia korup biasanya tidak jalan antara pikirannya, ucapan, tindakan serta hati nurani.
Jadi tidak ada kolaborasi. Jadi saling bertentangan kedua akal dan nuraninya. Ya, pada hari ini kita lihat upaya pencegahan pemberantasan korupsi itu memang sangat sulit, minim dilakukan. Untuk itu, ya kenapa juga mata kuliah pendidikan anti korupsi ini menjadi wajib di perguruan tinggi? Karena kita bagian kecil masyarakat harus berkolaborasi dengan pemerintah, seluruh harus berkolaborasi, harus bersinergi. Dan tugas utama Anda adalah sebagai pilar untuk melakukan edukasi anti korupsi, sebagai kekuatan untuk melakukan kampanye anti korupsi lebih-lebih di masyarakat. Ini persiapan Anda kalau jadi pejabat negara, Anda akan memegang teguh ini. Anda kalau melihat pejabat tinggi negara itu pasti mengungkapkan integritas. Kalau Anda mau jadi ketua KPU, harus berintegritas. Anda jadi KPK, harus berintegritas. Anda jadi MK, harus berintegritas. Anda ketua Bawaslu, harus berintegritas. Ini landasan kita tentu berpacu kepada Gerakan Nasional Revolusi Mental. Ini revolusi mental itu pasti gagasannya Presiden Joko Widodo. Ini sudah ada impresnya nomor 12 tahun 2016. Walaupun di penumbuhan budi pekerti kita di SMA sampai perguruan tinggi sebenarnya sudah ada Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Maka mata kuliah pendidikan anti korupsi ini sebenarnya juga adalah bagian dari mata kuliah pendidikan karakter. Bagaimana mahasiswa kita ini semua mahasiswa harus menjadi ya agen anti korupsi. Silakan. Ya tentu undang-undang kita akan mengkaji lebih jauh bagaimana 7 bentuk korupsi nanti akan ditelaah di Undang-Undang 31 tahun 99, Undang-Undang 20 tahun 2001 dan seterusnya sampai undang-undang terbaru mengenai tugas pokok KPK. Walaupun banyak media banyak sekali elemen-elemen yang berkritisi lahirnya Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 ini sebagai bentuk pelemahan KPK. Nanti juga di perkuliahan ini kita akan mengkaji secara mendalam. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian korupsi dengan tepat dan benar. Ini indikatornya, materi ini. Kedua, mahasiswa menyebutkan 2 sampai 3 bentuk korupsi dengan tepat dan benar. Jadi kalau Prof. Cecer, kalau Iqbal tidak mampu menyebutkan 2 atau 3 bentuk korupsi, bahkan dengan pasalnya, Anda tidak lulus mata kuliah. Terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana yang ada di Undang-Undang 31 tahun 1999 maupun Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Jadi Anda akan bisa bedakan mana perilaku korupsi, mana tindak pidana korupsi, mana definisi korupsi. Maka di perkuliahan ini Anda harus bisa mengurai, menelaah. Itu aja. Ini definisi korupsi di Undang-Undang 31 tahun 99. Anda kalau baca pasal 2 undang-undang itu akan menemukan ini. Jadi definisi korupsi adalah setiap orang yang melamar hukum. Ingat itu, Cep. Jadi kata kunci pengertian korupsi di undang-undang ini, Undang-Undang 31 tahun 99 adalah melamar hukum, memperkaya diri, memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Itu sudah 3 itu. Kemudian suatu korporasi. Jadi korporasi ini adalah badan usaha milik negara, perusahaan-perusahaan besar. Kemudian merugikan keuangan negara. Ada 5 indikator di pasal ini. Cukup Anda mengingat 5 poin penting itu, Anda akan paham. Anda bukan pejabat negara, Anda bukan penyelenggara negara, Anda tidak mengelola negara. Tapi itu dikatakan sebagai mungkin bisa saja disebut budaya korupsi. Prof. Cece tadi sudah berperilaku korupsi, sikap korupsi. Tiap hari terlambat, tiap hari menipu saya itu bagian dari korupsi. Ya tentu saya akan kasih tahu juga ini Anda bisa lihat ini buku wajib. Kalau di ASS Anda tidak punya buku ini atau minimal Anda melihat atau baca 1 kali seminggu saja, baca Undang-Undang 31 tahun 99.
Kalau tidak memiliki buku ini. Kalau ini istilah-istilah korupsi di beberapa negara. Siapa yang tahu dulu? Saya korupsi. Dulu. Korupsi. Siapa yang tahu dulu? Dulu, Pak. Gulu korupsi. Oh, dulu tindakan korupsi, Pak. Penggelapan harta. Pengambilan sesuatu Penggelapan yang harta, Pak. ada di bawah kekuasaannya. Iya, Pak. Saya ada tulis, Pak. Kamu? Siapa? Enggak tahu, Pak. Ya, ini guru dalam Islam, dalam hadis. Guru ini adalah pengambilan hak orang lain. Misalnya Hadir, ya ambil tanah 1 jengkal aja, Anda guru. Ya, berarti 1 meter. Sejengkal begini, itu bagian dari tabungan tipusan ini. Beragam aja. Dia bisa penyerapan jabatan, itu. Dia bisa masuk ke kategori benturan kepentingan. Jadi ini kita akan analisis di Undang-Undang 31. Definisi penyalahgunaan kekuasaan. Ya, biasanya benturan kepentingan ini, contoh di daerah kita ada ibunya yang bupati, tapi anaknya atau kakaknya mungkin ketua DPR misalnya, atau anaknya kepala dinas. Ini masuk benturan kepentingan, gitu. Atau yang melakukan pekerjaan proyek, ini dimaksud dengan benturan kepentingan ini. Jadi bapaknya penguasa, memiliki kewenangan, memiliki jabatan, tapi keluarganya dikasih jatah untuk mengerjakan proyek, untuk melakukan mutasi juga. Biasanya itu. Yang dimutasi musuh politik, yang tidak dimutasi keluarganya. Ini kebanyakan. Ini akan masuk biasanya penyalahgunaan kekuasaan di definisi ini. Tindak pidana korupsi ini akibat budaya, perilaku kita, perilaku Prof. Cecep yang malas, sehingga dia ingin kaya mendadak, gitu. Ya ini yang membuat orang korupsi. Maka Anda harus benar-benar berpikir. Mahasiswa yang memang itu sederhana. Salah satu 9 nilai anti korupsi itu adalah yang sederhana. Anda jangan beli sepatu yang 500.000 gitu loh. Kalau uangnya 70.000. Beli saja sepatu yang 70.000. Ini biasanya mahasiswa disuruh bayar SPP, dikasih uang 500.000, korupsinya 400.000, bayarnya 100.000 dan ini pengalaman ini, saya wawancara mahasiswa. Anak juga itu sudah masuk kategori perbuatan korupsi. Bagaimana kalau Anda jadi pejabat? Anda bisa korupsi 500 juta sampai miliaran itu. Terus ini rumus. Nih, bisa dilihat. Saya sama dengan Oles, ya, Lina. Ya apa itu? Hadir. Jangan bingung. Apa itu C? Itu korupsi. Itu monopoli power. Monopoli kekuasaan. Oke, siapa yang bisa jelaskan monopoli power? Silakan. Apa itu monopoli power? Maksud dari monopoli power atau yang artinya adalah monopoli kekuasaan atau menyalahgunakan kekuasaan. Artinya misalnya dalam pejabat negara, kita ambil saja dalam pejabat paling bawah yaitu kepala desa. Maksudnya menyalahgunakan kekuasaan, dia sudah menjadi kepala desa, terus dengan kekuasaannya itu dia melakukan tindak korupsi gitu. Misalnya seperti yang dijelaskan kemarin-kemarin, misalnya pengambilan hak masyarakat, misalnya pembagian BLT itu kan menyalahgunakan kekuasaan untuk mengambil hak orang lain. Dia mengambil sebagian hasil BLT masyarakat, kemudian itu juga termasuk kasus korupsi penggelapan dana jabatan. Itu sih menurut saya. Kita lanjut. Terus discretion of official. Ini dimaksud dengan discretion of official ini adalah sama, mirip ya. Cuma ini adalah menyalahgunakan kewenangan. Kalau monopoli power tadi adalah kekuasaan itu dimonopoli. Satu-satunya yang memiliki kekuasaan, sumber daya kekuasaan itu hanya mereka. Contoh, kalau bapaknya bupati, ya anaknya DPR, istrinya DPR, ya ponakannya kepala sekolah, ini monopoli kekuasaan. Keluarganya dipindahkan satu sistem itu, mereka dengan kekuasaan. Musuh-musuh politik disingkirkan. Ini monopoli kekuasaan namanya. Anda kalau mendengar dinasti Ratu Atut di Banten itu bagian dari monopoli kekuasaan. Dan ini adalah melancarkan korupsi. Karena nanti yang korupsi misalnya ibunya, ayahnya mungkin
nanti yang periksa di BPK atau yang lain, yang memeriksanya adalah keluarganya. Ini yang maksudnya monopoli kekuasaan. Sehingga korupsi itu tidak ada yang berani periksa, karena semua adalah satu kesatuan, satu keluarga, orang-orang itu saja. Nah, kenapa Orde Baru itu bisa lanjeng 30 tahun? Karena ini monopoli kekuasaan. Dan discretion of official ini adalah kewenangan, menyalahgunakan kewenangan. Kayak tadi dijelaskan, tadi masih kita tadi ini menyalahgunakan kewenangan. Punya kewenangan dalam pos 50 juta. Ini menyalahgunakan kewenangan, dikasih ke guru, dibeli untuk buku dan lain-lain 20 juta. 30 juta masuk ke kantor kepala sekolah. Ini maksudnya. Ya. Kepala sekolah juga tidak senang dengan guru honorer, dipindahkan, dimasukkan anaknya, ponakannya. Itu bagian dari discretion of. Kemudian, kenapa sih korupsi ini bisa lancar? Sebenarnya di rumus korupsi ini, korupsi lancar akibat non accountability. Non accountability ini adalah tidak ada sama sekali pertanggungjawaban yang bisa dipertanggungjawabkan. Pun kalau ada pertanggungjawaban, itu semua kamuflase, manipulasi data. Ini Anda harus paham di sini. Nanti kalau cek dana desa, cek APBD misalnya, beasiswa profnya cek 70 juta per tahun. Padahal tidak ada itu, tidak dikasih proses ceknya. Tapi di laporan ada, bukti-buktinya ada. Mana fotonya? Yang dapat beasiswa 10 orang. Itu fotonya orang India semua, bukan orang Indonesia. Itu maksudnya ini. Jadi kita manipulasi data, anggota BPN. Ya ada pertanggungjawabannya. Biasanya orang-orang ekonomi, orang-orang ahli perhitungan, ya gampang sekali memanipulasi data ini. Saya ingin bertanya sedikit terkait dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tadi, kan ada 5 poin. Yang saya tidak mengerti adalah poin pertama terkait dengan melawan hukum negara. Dan saya ingin bertanya Pak, maksud dari melawan hukum negara ini maksudnya seperti apa? Kan misalnya kita melawan hukum negara karena hukum negara ini memang benar-benar tidak baik. Jadi maksud poin pertama ini apa Pak, melawan hukum negara? Awal Undang-Undang 31 tahun 99 yang dibahas perbuatan itu masuk delik tindakan yang melawan hukum. Merampok uang negara itu adalah bagian dari delik melawan hukum negara, karena sudah ada undang-undangnya, sudah diatur. Kalau belum diatur ya tentu dia baru melawan hukum negara, melawan. Itu dimaksud delik. Jadi setiap melawan hukum negara berarti dia sudah ada undang-undang, sudah diatur di pasal-pasal. Itu maksudnya. Pertanyaan saya, apakah iya orang-orang yang berbuat korupsi ini itu sebenarnya tidak memahami terkait dengan pendidikan anti korupsi? Mungkin itu. Baik, siapa? Tapi faktor internal juga. Korupsi itu ada faktor internalnya. Contoh, Anda karakter ini kalau makan misalnya standar makanan Anda misalnya 1 piring, Anda mau makannya 5 piring bakso misalnya. Itu sudah masuk kategori rakus, itu faktor internalnya. Nah, ini secara faktor internalnya, personnya. Ya kenapa? Ada kaitannya dengan pendidikan anti korupsi, pemahaman undang-undang dan lain sebagainya. Biasanya orang yang membantu pejabat negara untuk korupsi itu, yang memasukkan uang ke rekening, yang bawa uang ke koper, yang menjembatani korupsinya adalah orang-orang yang bodoh. Itu yang tidak memiliki integritas, tidak ada pemahamannya. Setidaknya dia punya pemahaman hukum, ada pendidikan anti korupsi, ada nilai anti korupsi dalam dirinya, atau dia berintegritas, dia tidak akan mengikuti itu karena dia tahu itu terjebak dia. Karena dia tidak tahu aturannya, ya saya ini kan disuruh antar saja uang, mana mungkin saya bisa masuk hukum, padahal udah ada undang-undangnya. Karena dia tidak tahu, di bawah saja uang, terlibat dia. Padahal sebenarnya ini kalau orang menolak semua terlibat di dalamnya, tidak ada berani korupsi Pak. Ini kan orang-orang bodoh yang tidak paham hukum ya, membantu pejabat tinggi negara ini korupsi, yang dijadikan korban. Bawahan-bawahan menteri misalnya, bawahan-bawahan kepala dinas, inilah dibutuhkan. Maka ini faktor adalah resultan di baik Hamidin. Muka daripada kamu curi ayam 5 tahun kamu antar saja misalnya. Banyak korelasi. Itu salah satu contoh. Ada pressure.
ada budaya sikap tamak, kerakusan kita. Sama, budaya kita ini bukan sekedar korupsi. Perilaku kita sekarang ini, kenapa hutan gundul? Ini bapak kita, orang tua kita di kampung sudah punya 1.000 hektar, maunya 20 hektar gitu. Ini hutan gundul. Iya, besok lusa mau di sini, besok lusa gundul hitam. Semua mati nanti. Kalau banjir, tenggelam semua. Ya kalau misalnya orang di atas gunung nggak tenggelam, Anda longsor mati juga gitu. Walaupun Anda nggak kena banjir, mau lari ke mana? Ini kan rakus kita, mau kaya satu hari gitu, mau kerja keras, seakan-akan kita ini punya 1000 tangan gitu. Mau bertani, rakus semua kita ini. Inilah yang membuat orang korupsi gitu. Saya kita ini mau hidup secara wajar gitu loh, bisa makan 3 kali sehari, bisa pakai sepatu Spotek, jangan beli sepatu yang harganya 5 juta, cukup lah gitu. Cukup pakai ketika misalnya Avanza